Bercelak ini dalam keadaan puasa tidak membatalkan puasa. Dan bahkan di beberapa kitab, kalau mata kita sakit, lalu kita tetesi dengan obat tetes mata, itu juga tidak membatalkan puasa. Apalagi kalau hanya sekedar celak. Kalau tetes telinga, tetes hidung, apalagi mulut, ini yang membatalkan puasa. Jadi oleh karena itu, bagi laki-laki, mari kita ikuti keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau matanya adalah bercelak. Celak ini juga untuk mengobati sakit mata, dan para ulama mengatakan laki-laki pakai celak ini adalah sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas hadis yang berkenaan dengan bercelak itu tidak membatalkan puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang bunyinya an Aisyata qalat, dari Sayyidatina Aisyah, beliau berkata, iktahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai celak wa huwa shaimun, padahal dia dalam keadaan puasa. Jadi kalau kita sedang puasa lalu memakai celak, maka bercelak ini tidak membatalkan puasa. Kenapa kita pakai celak? Maaf, kalau kita baca di kitab Diba, itu setelah Mahalul Qiyam, itu ada ucapan wa wulida sallallahu alaihi wasallam mahtunam biyadil inayah makhulam bikuhlil hidayah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir sudah dalam keadaan berkhitan atau disunat, dan juga beliau dalam keadaan bercelak, artinya sudah ada celak di matanya. Oleh karena itu, sebagian ulama menyatakan bahwa laki-laki kalau bercelak semacam ini itu adalah sunnah. Nah, bercelak ini dalam keadaan puasa tidak membatalkan puasa. Dan bahkan di beberapa kitab, kalau mata kita sakit, lalu kita tetesi dengan obat tetes mata, itu juga tidak membatalkan puasa. Apalagi kalau hanya sekedar celak. Kalau tetes telinga, tetes hidung, apalagi mulut, ini yang membatalkan puasa. Jadi oleh karena itu, bagi laki-laki, mari kita ikuti keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau matanya adalah bercelak. Celak ini juga untuk mengobati sakit mata, dan para ulama mengatakan laki-laki pakai celak ini adalah sunnah. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.